بأثره إلى يوم القيامة أما بعد. Alhamdulillah, kita kembali untuk melanjutkan pembahasan kita membahas kitab Al-Manzumah Al-Mimiyah fil Wasaya wal Adab Al-Ilmiyah Lisyaikh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kitab yang berjudul Al-Manzumah Al-Mimiyah, yaitu kumpulan bait syair yang diakhiri dengan huruf mim fil wasaya wal adab, berkaitan dengan wasiat-wasiat wal adabil ilmiyah, serta adab-adab yang ilmiah untuk seorang penuntut ilmu. Dan sekaligus kita membaca syarah dari kitab ini, syarah penjelasan yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala wa ra'ahu. Kita telah selesai menjelaskan dua bait syair di awal. Kata beliau, alhamdulillahi rabbil alamin ala alaihi wa huwa ahlul hamdi wan ni'ami dil mulki wal malakutil wahidis samadi al barril muhaimini mubtil khalqi min adami. Ini sudah berlalu penjelasan dari Syekh, di mana Syekh memulai syair ini dengan pujian kepada Allah. Dialah Allah yang berhak mendapatkan pujian, Rabb semesta alam, yang dengan nikmat-nikmatnya lah dialah ahlul hamdi wan ni'am, yang berhak mendapatkan pujian dan zat yang maha memberikan nikmat. Dil mulki wal malakut, dia adalah zat yang maha menguasai, memiliki para hambanya. Wal malakut al-wahid, dia adalah zat yang maha esa, as-samad, yang seluruh makhluk bersandar kepadanya. Al-bar, zat yang maha baik. Al-muhaimin, zat yang memberikan persaksian terhadap para hambanya. Mubtil khalqi, yang menciptakan seluruh makhluk min adami, dari ketidakadaannya. Baik, sekarang kita masuk di dari bait syair yang ketiga. Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah mengatakan, man 'allama an-nasa ma la ya'lamuna wa bil bayani antaqahum wal khatti bil qalami. Kata beliau, masih berkaitan dengan sanjungan kepada Allah. Dialah Allah man, yang. Di sini man artinya yang. Yang apa? 'Allaman nasa ma la ya'lamuna wa bil. Dialah Allah yang 'allaman nasa. 'Allama yu'allimu artinya mengajarkan. Dialah Allah yang telah mengajarkan. Siapa yang Allah ajarkan? An-nas. Kalimat an-nas datang dengan alif lam. Ini menunjukkan Allah Azza wa Jal mengajarkan seluruh manusia. Baik itu manusia yang muslim, kafir. Manusia yang dia bertauhid, apakah dia ahlu tauhid ataukah dia ahlu syirik. Apakah dia bangsa Arab atau selain dari bangsa Arab. Apakah dia laki-laki, apakah dia perempuan, kecil ataupun besar. Semuanya Allah yang mengajarkan. Artinya ilmu Allah Azza wa Jal, Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan itu kepada seluruh makhluk, bukan hanya orang-orang muslim saja. Ma la ya'lamun, Allah ajarkan manusia segala sesuatu yang mereka tidak mengetahui. Apa yang tidak mereka mengetahui. Di sini ma'asyiral muslimin a'azakumullah, kata para ulama, di sinilah letaknya persamaan antara kita orang awam dengan para ulama. Di sinilah letak kesamaan seorang yang jahil dengan seorang yang berilmu. Karena semuanya mereka Allah ajarkan dari tidak tahu menjadi tahu. Semua manusia. Tinggal di sini nanti perbedaan yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak nanti akan datang. Manusia itu berbeda-beda, bertingkat-tingkat keilmuannya. Ada yang dengan pengajaran dari Allah itu dia semakin dekat dengan Allah. Ada yang dengan peringatan dari Allah Azza wa Jal, ajaran dari Allah, justru dia semakin berpaling.
Dan orang yang menerima ajaran Allah itu pun bertingkat-tingkat. Ada yang mudah untuk menerima, ada yang sulit untuk menerima, ada yang bersusah payah baru dia memahami agama. Ini bertingkat-tingkat manusia, berbeda-beda sesuai dengan ketentuan dan ketetapan yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Jadi semua yang mengajarkan manusia itu adalah Allah Azza wa Jalla. Wabil bayan antaqahum wal khatti bil qalami. Dengan apa Allah ajarkan manusia? Bil bayan. Allah ajarkan dengan penjelasan. Allah ajarkan dengan pengajaran yang terbaik, al-bayan. Al-bayan ini penjelasan yang betul-betul jelas, penjelasan yang betul-betul gamblang. Ini disebut dengan al-bayan. Al-bayyinah, bukti, kejelasan. Antaqahum wal khatti bil qalami. Yang mana Allah Azza wa Jal, dialah Rabb yang memberikan penjelasan. Antaqahum, yang membuat mereka manusia bisa untuk berbicara. Ini Allah ajarkan ini. Wal khatti bil qalami, dan Allah ajarkan manusia dengan tulisan melalui pena. Ini ma'asyiral muslimin a'azakumullah. Di sini kita jelaskan sesuatu dari pembahasan yang dijelaskan oleh Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami di sini. Di sini katakan baca penjelasan dari Syekh Abdul Razak. Kata beliau, man 'allaman nas. Allah adalah Rabb yang mengajarkan manusia, mengajarkan seluruh manusia. Kata beliau, man di sini adalah ismun mausul bimakna alladzi. Adapun man di sini itu adalah isim mausul. Nah, isim mausul ini kalau kita terjemahkan artinya adalah yang. Makanya beliau di sini menyebutkan man bimakna alladzi. Man itu banyak. Terkadang man itu artinya siapa. Ada namanya man ya yang jenisnya pertanyaan, istifhamiyah. Ada man yang dijelaskan oleh Syekh di sini, namanya man mausulah. Ya. Dan masih banyak lagi jenis-jenis pengertian dari man, hanya saja dalam kalimat man 'allaman nas, maka kalimat man di sini artinya yang. Jadi enggak selamanya man itu artinya barang siapa. Tapi di sini artinya yang. Ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Kemudian kata beliau, ai alladzi 'allaman nasa ma la ya'lamun. Yaitu maksudnya adalah dialah Allah yang telah mengajarkan manusia ma la ya'lamun, segala sesuatu yang tidak mereka ketahui. Semua Allah ajarkan. Dan yang Allah ajarkan itu bukan cuma ilmu dunia, ilmu akhirat juga. Dan bukan cuma ilmu akhirat, tapi ilmu dunia itu juga Allah yang mengajarkan kepada manusia. Ma'asyiral muslimin a'azakumullah. Allah Ta'ala berfirman, beliau bawakan di sini, kama qala subhanahu, Allah Ta'ala berfirman. Apa kata Allah? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Ini dalam surah An-Nahl. Apa kata Allah? Wallahu akhrajakum. Dan Allah lah akhrajakum, yang telah mengeluarkan kalian. Ini kalau wazan kharaja, yakhruju, itu artinya keluar. Tapi kalau wazannya menjadi akhraja, maka itu artinya mengeluarkan. Wallahu akhrajakum. Allah adalah zat yang telah mengeluarkan kalian. Dari mana Allah keluarkan? Min butuni ummahatikum. Dari butuni ummahatikum. Dari perut ibu-ibu kalian. Butun jamak dari baton. Batonun jamaknya butun. Allah lah yang telah mengeluarkan kalian min butuni ummahatikum, dari perut ibu-ibu kalian. Dalam keadaan apa kita ketika dilahirkan? Kata Allah, la ta'lamuna syai'an, dalam keadaan kalian tidak mengetahui apa-apa. Syai'an, sedikit pun. Ini nakirah, bermakna umum. Manusia dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa, sama sekali. Seluruh perkara mereka tidak mengetahui, baik itu perkara dunia ataupun perkara akhirat. Nah, tidak ada manusia yang lahir kemudian dalam keadaan dia mengetahui ilmu.
Nah, ini tentunya tidak ada yang seperti ini. Maka Allah mengeluarkan manusia dari perut ibu-ibu mereka dalam keadaan tidak mengetahui segala sesuatu. Mereka tidak mengetahui segala sesuatu. Kemudian setelah itu apa? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Setelah itu Allah jadikan kalian memiliki as-sam'a, pendengaran, wal absar, memiliki penglihatan, wal afidah, dan memiliki akal, memiliki mata hati maksudnya. Ini kalau kita lihat jamaah sekalian dimulaikan oleh Allah, ini fase penciptaan manusia, ya. Ketika manusia dalam keadaan tidak mengetahui, yang paling pertama Allah berikan sebagai indera ilmu untuk mereka adalah pendengaran. Ya, ini anak-anak kecil yang baru lahir itu, ya, bukan penglihatan yang pertama kali dilihat, yang diberikan. Tetapi yang paling pertama adalah as-sam'a. Ini yang paling pertama, mendengar. Walaupun matanya melotot melihati orang tuanya, tapi anak ini tidak melihat. Tapi yang paling pertama Allah berikan adalah pendengaran. Nah, dia mendengar dari ucapan orang-orang yang ada di sekitar. Ini yang pertama. Dan ini adalah ilmu yang paling penting untuk disyukuri oleh seorang hamba. Pendengaran. Ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Para ulama ada di antara mereka yang mereka tidak memiliki penglihatan. Di antara para ulama banyak yang buta, ya. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Ada di antara para ulama itu dijuluki dengan al-a'war, ya. Demikian pula al-a'mash, orang yang rabun matanya, ya. Jadi ma'asyiral ikhwah a'azzakumullah. Jadi dalam hal yang seperti ini, penglihatan itu bukan sesuatu yang terbaik, tetapi yang paling pertama, yang paling penting itu adalah pendengaran. Karena orang yang bisa mendengar, dia akan bisa untuk mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala, ilmu agama. Ya. Bahkan para ulama kita di zaman ini, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, itu orang yang buta itu, hafal Al-Quran. Ya, demikian pula ketua Lajnah Daimah pengganti Syekh bin Baz ketika Syekh bin Baz meninggal dunia, Syekh Saleh bin Abdullah atau Syekh Saleh Al-Syekh. Ini juga sama, orang yang buta juga. Tapi dengan kebutaannya dia masih bisa mendengar, sehingga dengan pendengaran itulah mereka dapat menghafal Al-Quran, mereka dapat mempelajari, mendengarkan kajian-kajian ilmu agama, sehingga mereka menjadi para ulama. Dan ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Ini ilmu yang paling pertama Allah berikan, yaitu pendengaran. Setelah pendengaran, wal absar, Allah berikan penglihatan. Nah, ini barulah melihat. Setelah seorang mendengar, baru diberikan penglihatan. Kemudian setelah itu apa? Wal afidah. Setelah itu Allah berikan mata hati, yaitu akal, untuk mereka berpikir. Untuk mereka berpikir. Disinilah letak perbedaan beberapa jenis manusia. Karena kalau pendengaran dan penglihatan itu semuanya hampir manusia mendapatkan, Allah berikan. Tapi apakah semua manusia yang mendengar dan melihat kemudian mereka punya mata hati? Belum tentu. Apakah semua mereka berakal dengan pendengaran dan penglihatannya? Ini belum tentu. Maka dalam masalah inilah perbedaan antara seorang yang mereka bisa mengerti ilmu agama ataukah orang yang tidak mengerti ilmu agama. Dan semua itu Allah berikan la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian dimulaikan oleh Allah. Jadi sangat jelas sekali kepada kita ini bahwa maksud penciptaan pendengaran, penglihatan dan akal itu mewajibkan kita untuk kembali bersyukur, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Jadi jelas ya, Allah menciptakan kita dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa, setelah itu rentetan nikmat Allah berikan kepada kita. Kemudian kata beliau, wa qala jalla wa ala. Allah taala berfirman, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dialah Allah, allamal insan, yang telah mengajarkan al-insan, seluruh manusia. Ini kalimat al-insan ada alif lam al-istighraqiyah di situ. Dan maknanya adalah umum. Menjadikan segala jenis manusia di situ termasuk. Allah lah yang mengajarkan segala atau seluruh manusia. Apa yang Allah ajarkan? Ma lam ya'lam. Segala sesuatu yang mereka tidak mengetahui, Allah ajarkan semuanya. Ya dengan tadi, dengan pendengaran, penglihatan,
Allah berikan mata hati, afidah, akal, agar manusia itu bisa mempelajari ya dari tujuan penciptaan mereka. Ini dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh bahwa Allah lah yang mengajarkan manusia segala sesuatu. Waqal, dan Allah Ta'ala berfirman, وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَمَا كَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. Allah katakan, وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَعْلَمْ. Dan Allah Azza wa Jal telah mengajarkan kepadamu ma lam takun ta'lam, segala sesuatu yang engkau tidak mengetahuinya. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, dan adalah karunia Rabbmu yaitu Allah terhadapmu itu adalah karunia yang azima, karunia yang sangat besar. Ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Kemudian kata beliau, fal ilmu fadlullah wa minnatuh, maka ilmu itu adalah keutamaan dan karunia dari Allah Azza wa Jal. Ini kembali kepada ayat yang pertama yang dibawakan oleh Syekh di sini, bahwa Allah Azza wa Jal memberikan pendengaran, penglihatan mata hati, maka mata hati itu tidak setiap manusia menggunakannya untuk mempelajari ilmu agama Allah. Ya, ini menunjukkan kepada kita juga terkadang ada orang yang belajar ilmu agama, tapi sangat sulit untuk memahami ilmu agama. Ya, bahkan di antara orang yang belajar ilmu agama itu, kemudian mereka justru sangat jauh dari tuntunan syariat. Maka keutamaan dari Allah, ilmu itu adalah keutamaan dari Allah. Ilmu itu keutamaan dari Allah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua manusia itu mereka difahamkan tentang ilmu agama. Tapi orang yang paham ilmu agama itu tanda kebaikan untuk dia. Makanya kalau kita mudah untuk belajar ilmu agama, itu sudah ciri-ciri tanda kebaikan untuk kita. Yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk kita. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja di antara kalian yang Allah pahamkan tentang ilmu agama, itu adalah tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan dia sebagai orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah kehendaki kebaikan untuk seorang hamba, Allah akan pahamkan dia tentang urusan ilmu agamanya. Ya, kadang kita melihat anak-anak kita belajar ilmu dunia itu nilainya rendah saja. Tapi kalau setiap pelajaran diniyah, pelajaran agama, nilainya bagus. Nah, ini tanda-tanda kebaikan yang Allah berikan kepada anak tersebut. Nah, ini mestinya disyukuri. Ini ma'asyiral muslimin a'azzakum. Jadi ilmu itu keutamaan. Ada orang yang lama belajar di pondok pesantren, tidak berilmu dia. Karena memang ilmu itu keutamaan dari Allah. Makanya pesan seorang guru ya, namanya guru Imam Syafi'i yang dikenal dengan nama Waqi' Ibnul Jarrah. Dia berpesan kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Kata Waqi' ini sebagai guru, dia katakan, wa'lam, ketahilah wahai Syafi'i, bi annal ilma nur. Ilmu agama itu adalah nur, cahaya. Wa nurullah la yu'ta, la yuhda li'asi. Ilmu agama itu tidak diberikan kepada semua orang. Tapi ilmu agama itu hanya diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang terpilih saja, orang-orang yang menjauhi maksiat. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Kemudian kata Syekh, wa ta'limuhu subhanahu syamilun likulli ilmin min ulumid dunya wa ulumil akhirah. Ini pembahasan yang penting ini. Setelah kita mengetahui bahwa manusia tidak mengetahui apa-apa, kemudian Allah yang mengajarkan, wa ta'limuhu subhanahu, maka Allah mengajarkan manusia syamilun. Itu semua syamil, melingkup, mencakup likulli ilmin, segala jenis ilmu. Segala jenis ilmu Allah ajarkan. Min ulumid dunya, baik itu berupa ilmu dunia, wa ulumil akhirah, demikian pula ilmu akhirat. Jadi pakar-pakar, penemu-penemu, orang-orang yang diagungkan di zaman sekarang dari orang-orang barat yang menemukan sesuatu yang tidak pernah ditemukan, ya. Maka orang-orang yang seperti ini Allah berikan kepada mereka ilmu. Tapi ilmunya ilmu dunia. Tapi siapa yang mengajarkan? Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Jadi hal yang berkaitan dengan ilmu dunia, apakah bentuknya duniawi, ukhrawi, semua itu Allah yang mengajarkan. Wa hadzul kafir min dzalika zahirun minal hayatid dunya. Hanya saja bagiannya orang-orang kafir
dari ilmu yang Allah ajarkan itu zahirun minal hayatid dunya. Itu hanya tampak pada ilmu yang terkait dengan kehidupan dunia saja. Coba lihat. Orang-orang kafir itu siapa yang mengajarkan mereka ilmu? Allah juga. Allah yang mengajarkan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan kelebihan ilmu dunia kepada mereka, namun mereka lupa dengan negeri akhirat. Nah, ini berbahaya ini jamaah. Orang yang paham dunia tapi tidak mengerti ilmu akhirat, ini sangat binasa kehidupannya. Orang yang dia mempelajari ilmu dunia sampai jenjang yang tinggi, menyandang titel yang banyak, menyandang titel pangkat jabatan yang tinggi, tetapi sangat jahil, tidak mengerti tentang ilmu agama, ini orang yang paling Allah murkai dari orang-orang yang Allah ciptakan. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Qala ta'ala, Allah berfirman, ya'lamuna zahiran minal hayati dunia. Wahum anil akhirati hum ghafilun. Ini dalam surah Ar-Rum. Apa kata Allah? Ya'lamuna zahiran minal hayati dunia. Orang-orang kafir itu ya'lamun. Mereka berilmu. Mereka mengetahui. Mereka pakar. Mereka ahli. Ahli dalam apa? Minal hayati dunia. Dari kehidupan ilmu dunia. Pakar mereka. Faham mereka. Wahum anil akhirati hum ghafilun. Tetapi kalau permasalahan negeri akhirat, mereka lalai. Mereka lupa. Sebagian di antara mereka memang tidak mengenal agama yang benar. Tapi sebagian besar di antara mereka mengenal dari ajaran yang benar. Hanya saja mereka terperdaya dengan nikmat dunia yang Allah berikan tadi. Ini namanya jahilun anil akhirah. Dia tidak paham tentang ilmu akhirat. Tentang ilmu akhirat. Ini ada hadis ya di dalam riwayat Imam Ibn Hibban. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Innallaha yabghidu kulla ja'dhari jawad sahabin fil aswaq jayfatun bil lail himarun bin nahar alimun bid dunya jahilun bil akhirah. Apa kata Nabi SAW? Innallaha yabghidu kulla ja'dhari jawad. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal yabghid. Allah membenci kulla ja'dhari jawad. Yaitu setiap orang-orang yang mereka ja'dhari. Ja'dhar itu bermakna orang yang memiliki takabbur di dalam hatinya. Allah betul-betul membenci kulla ja'dhari jawad. Orang-orang yang mereka sombong, jawad, lagi rakus. Rakus maksudnya apa? Tidak mau bersedekah. Mengumpulkan harta. Yahsabu anna malahu akhladah. Mereka kira hartanya dapat mengekalkannya. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Tapi mereka ini, ya sekali-kali tidak. Mereka ini akan dimasukkan ke dalam neraka hutamah. Allah benci orang-orang yang sombong. Orang-orang yang rakus, yang pelit, yang tidak mau mengeluarkan harta sedekah, takut miskin. Allah benci mereka. Demikian pula kata Nabi, Allah benci sakhabin fil aswaq. Orang-orang yang suka teriak-teriak di pasar, ribut, bertengkar. Kerjanya ribut, kerjanya bertengkar di pasar, berebut, ya, mau itu berebut tempat untuk jualan, berebut harga dan seterusnya. Allah benci kepada mereka. Jaifatun bil lail. Orang-orang yang mereka ketika di malam hari menjadi jaifah. Jaifah itu artinya bangkai yang sangat menjijikkan. Allah benci kepada manusia yang menjadi bangkai di malam hari. Apa maksudnya? Bangkai itu maksudnya mati. Di malam hari mati artinya apa? Nggak bangun-bangun, susah bangun paginya. Ini namanya jaifatun bil lail. Allah benci kepada orang yang tidak bisa bangun pagi. Yang ketika waktu pagi subuh selalu ketiduran. Ini disebut dengan Nabi jaifatun bil lail. Allah benci dengan mereka. Himarun bin nahar. Kemudian di antara orang-orang yang Allah benci kata Nabi yaitu himarun bin nahar. Orang-orang yang mereka ketika berada di siang hari mereka bagaikan keledai yang kerjanya cuma makan dan minum, buang air besar. Mereka hanya memikirkan makan dan minum layaknya binatang, layaknya keledai. Allah benci kepada mereka. Ini dijuluki dengan himarun bin nahar. Yaitu keledai di siang hari. Allah benci kepada mereka.
Kemudian siapa lagi yang Allah benci? Kata Nabi, alimun bid dunya. Allah betul-betul benci kepada alim bid dunya, orang yang pintar, cerdas, brilian tentang ilmu dunia, jahilun bil akhirah. Tapi jahil masalah akhirat jamaah. Nah, ini jangan sampai anak-anak kita seperti ini. Kadang kita titipkan anak-anak kita di sekolah, mereka pintar ilmu dunia, ilmu akhirat mereka lalai. Kadang kita juga seperti ini, kita sibuk mengejar dunia, sekolah tidak ada batasnya, mengejar pangkat jabatan titel yang tinggi yang akan tersemat di belakang nama kita, tapi kita lupa tentang ilmu akhirat. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Orang tua zaman sekarang kita saksikan, ya, sangat malu anak-anaknya paham tentang ilmu agama. Ya. Apa perbuatan orang-orang tua zaman sekarang itu? Mereka sekolahkan anaknya di sekolah umum. Sekolah belajar ilmu dunia. Setelah itu pulang sekolah, mereka leskan lagi anaknya. Ilmu dunia juga. Les matematika, ada yang les bahasa Inggris, ada yang lesnya les bahasa Jerman juga. Na'udzubillah. Kemudian mereka tidak peduli tentang anaknya berkaitan dengan mengajinya, hafalan hadisnya, pemahaman tentang ilmu agama, pemahaman tentang tauhid dan syirik, pemahaman tentang sunnah. Mereka tidak memperkenalkan kepada anak-anak mereka. Nah, ini keliru jamaah seperti ini. Karena kita habiskan uang ratusan ribu bahkan jutaan untuk menyekolahkan anak kita sekolah dunia. Tapi untuk urusan akhirat, kita sangat pelit untuk mengeluarkan harta. Sangat pelit untuk mengeluarkan biaya. Untuk biaya sekolah anak, biaya sarana, prasarana yang mestinya kita penuhi untuk anak-anak kita. Nah, ini Allah sangat murka kepada orang yang seperti ini. Nah, ini Allah ajarkan kepada mereka ilmu dunia. Ya. Tapi mereka orang-orang kafir ini lupa dengan akhirat. Dan ini bukan dipahami bahwa Allah benci kepada orang yang paham ilmu dunia, bukan. Karena Rasulullah SAW adalah orang yang juga memiliki pengetahuan dari berbagai macam ilmu dunia. Ya, tapi semua itu tidak melalaikan Rasulullah dari ilmu akhirat. Tidak melalaikan Rasulullah dari mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang terbaik adalah orang yang dia paham ilmu dunia, kemudian dia paham tentang ilmu akhirat. Inilah yang terbaik. Ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Jadi bukan berarti ketika seorang mendapati ayat dalam surah Ar-Rum ini, bahwa Allah SWT mengatakan orang kafir itu pintar dunia, mereka lalai akhirat. Ini celaan untuk mempelajari ilmu dunia. Ini keliru. Ya. Seorang itu mereka juga mempelajari ilmu dunia. Tapi ilmu dunia yang mereka pelajari, itu semua untuk memudahkan mereka menggapai ilmu akhirat. Seperti misalnya orang yang belajar matematika, itu dibutuhkan dalam ilmu agama. Seorang yang mempelajari ilmu warisan, dia harus paham tentang ilmu matematika. Dia harus mudah, dia bisa menghitung tambah-tambah, dia bisa menghitung kurang-kurang, ya, perkalian-perkalian. Nah, ini sesuatu yang hendaknya dipelajari, tapi semua itu digunakan untuk negeri akhirat, bukan untuk perkara yang melalaikan. Ya, tidak perlu sampai mati-matian untuk kita menghabiskan waktu berlebihan dalam permasalahan tersebut, sementara masih banyak lagi ilmu agama yang tidak ada batasannya untuk kita pelajari. Ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW jelas beritakan kepada kita untuk kita jangan sampai lalai dari dunia sebagaimana orang-orang kafir. Kemudian kata beliau Syekh Abdul Razak, wa akramallahu azza wa jalla al-muslimin bi khairil ulum wa anfa'iha ala wa huwa al-ilmu bima khuliqu li ajlihi wa ujidu li tahqiqihi ala tafawuti bainahum fi dzalika quwwatan wa dha'fan. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, kemudian setelah itu Allah anugerahkan, Allah muliakan kaum muslimin. Allah karuniakan, Allah muliakan kaum muslimin bi khairin, dengan ilmu yang terbaik, bi khairil ulum, dengan ilmu-ilmu yang terbaik, wa anfa'iha, Allah selamatkan mereka, Allah muliakan orang-orang Islam itu dengan ilmu yang paling bermanfaat. Ya kan? Kaum muslimin mereka diajarkan untuk sholat 5 waktu. Kaum muslimin mereka diajarkan untuk mengenal mana hak-haknya Allah yang mesti ditunaikan. Apa saja kewajiban para hamba yang mestinya mereka lakukan. Ala, ketahuilah kata beliau, wa huwa al-ilmu bima khuliqu li ajlihi, yaitu sebuah ilmu yang makhluk itu diciptakan karenanya. Coba lihat. Ilmu tentang tauhid Allah ajarkan. Allah ajarkan kepada manusia, kaum muslimin, ilmu yang untuk apa manusia itu diciptakan. Ini ilmu yang terdahsyat ini. Ilmu tentang tauhid. Seorang yang paham banyak
tentang ilmu dunia, tapi dia nggak paham tujuan penciptaan dia apa. Sebenarnya tujuan orang hidup di dunia itu apa? Ya, dia nggak paham tentang ini. Maka itu adalah orang yang sangat-sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ujidu litahqiqihi, yaitu orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka ilmu yang makhluk itu diadakan untuk mengamalkan ilmunya tersebut. Ilmu yang sangat luar biasa. Ala tafawuti bainahum fi dzalika quwwatan wa dha'fa, walaupun mereka ala tafawut, bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang ilmunya kuat, hafalannya kuat, ada yang ilmunya lemah, ada yang hafalannya lemah. Berbeda-beda. Tapi semua yang mengajarkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa qawluhu wa bil bayani antaqahum wal khatti bil qalami. Dan Allah Subhanahu wa taala yang telah mengajarkan kepada mereka antaqahum wa bil bayan. Allah yang telah memberikan penjelasan kepada mereka, antaqahum yang membuat mereka bisa berbicara, wal khatti bil qalami, dan Allah yang mengajarkan manusia dengan tulisan melalui pena. Maksudnya apa? Annallaha azza wa jalla antaqal insan bil bayan. Allah yang mengajarkan manusia tentang tata cara berbicara bil bayan, dengan penjelasan-penjelasan. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, Ar-Rahman, dialah Allah yang maha rahman. Ar-Rahman artinya yang maha merahmati. Dzur rahmah al-wasi'ah, dialah Allah yang maha rahman, maha rahmah, maha memberikan rahmat kepada para hambanya. Allamal Qur'an, dialah Allah yang mengajarkan manusia tentang Al-Quran. Allah ajarkan Al-Quran kepada manusia. Khalaqal insan, Allah yang menciptakan seluruh manusia. Allamahul bayan, Allah yang mengajarkan mereka al-bayan, penjelasan. Fahuwa yatalaffadhu wa yatakallamu bilisanih ma yubayyinu amma fi dhamirih. Kata Syekh Abdul Razak, bisa jadi manusia itu Allah ajarkan yatalaffadh wa yatakallam. Allah ajarkan berbicara. Ya kan? Bilisanih, dengan lisannya. Allah ajarkan dengan lisannya untuk berbicara. Ma yubayyinu amma fi dhamirih. Ataupun bisa jadi Allah ajarkan kepada mereka sesuatu yang ada pada isi hatinya. Karena pengajaran dari Allah itu terkadang dia bisa mampu untuk diucapkan oleh manusia. Terkadang ilmu itu hanya di hati saja. Ya, cukup di hati saja ilmunya. Wal ibanatu amma fi dhamiri takunu bil lisan wa takunu aidan bil khatti bil qalami. Kata beliau, dan yang namanya al-ibanah, yang namanya penjelasan itu kadang bisa jadi dia di dalam hati, ya, bil lisan. Takunu bil lisan, bisa jadi dia di dalam hati, dan bisa jadi dia dengan lisan, wa takunu aidan bil khatti bil qalami, dan bisa jadi juga dia dengan tulisan yang Allah tulis dengan pena. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, alladzi 'allama bil qalam, dialah Allah yang telah mengajarkan manusia dengan al-qalam, dengan pena. Walidha inna ta'lim Allah subhanahu wa ta'ala lil insani ma lam ya'lam yashmilu ta'lim an-nutqi wa ta'lim al-khatti. Oleh karena itu kata Syekh, maka kita dapat mengetahui bahwa pengajaran Allah azza wa jal subhanahu wa ta'ala kepada manusia itu mencakup pengajaran nutqi, pengajaran yang membuat manusia itu bisa berbicara, wa ta'limil khatti, demikian pula pengajaran tulisan. Pengajaran yang berupa tulisan. Wan nazim rahimahullah jama'a bainahuma biqaulihi wa bil bayani antaqahum wal khatti bil qalami. Sementara penyair dalam kitab Manzumah Mimiyah ini yaitu Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah, beliau menggabungkan antara keduanya, yaitu Allah yang mengajarkan manusia berbicara dan Allah azza wa jalla yang mengajarkan manusia melalui pena, melalui tulisan dengan pena tersebut. Kemudian kata Syekh yang terakhir, wa qauluhu wal khatti, adapun ucapan Syekh Hafidz Al-Hakami yaitu al-khatti, ini adalah ma'tufun ala bil bayan. Ini kalimat ma'tuf, disandarkan kepada kalimat al-bayan. Ai antaqahum bil bayan wa antaqahum bil khatti. Yaitu maksudnya Allah azza wa jalla yang menjadikan manusia berbicara dengan bayan,
dengan penjelasan. Wa antaqahum bil khatti, dan Allah yang menjadikan mereka bisa berbicara dengan tulisan. Fayubayyinu amma fi dhamirihi bin nutqi bilisani wa yubayyinu aidan amma fi dhamirihi bil khatti bil qalami biqalamihi. Dan Allah Azza wa Jalla yang telah mengajarkan kepada manusia apa yang ada di dalam hati mereka dengan lisannya, dan bisa jadi juga Allah mengajarkan, menjelaskan kepada manusia di dalam hatinya bil khatti biqalamihi, yaitu dengan tulisan dan dengan pena. Ini ma'asyiral muslimin azakumullah. Jadi dalam permasalahan bait syair yang ketiga ini, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang telah mengajarkan segala sesuatu kepada seluruh para hambanya, baik itu kafir, muslim, dan pengajaran Allah Subhanahu wa taala itu baik Allah Azza wa Jalla yang menjadikan manusia itu bisa berbicara, dan demikian pula Allah Azza wa Jalla yang telah mengajarkan manusia dengan tulisan melalui pena. Ini jamaah sekalian dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan manusia itu seluruhnya adalah hamba-hamba yang mendapatkan kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla. Di antara kenikmatan itu adalah penjelasan Al-Quran yang datang untuk menjelaskan. Belum jelas datang hadis yang mengajarkan kepada kita tafsirul Quran, penafsiran tentang Al-Quran tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ini ma'asyiral muslimin azakumullah yang dapat kita bahas di pertemuan kali ini berkaitan dengan bait syair yang ketiga. Insyaallah di pertemuan yang mendatang akan kita lanjutkan berkaitan dengan bait syair yang keempat, masih berkaitan dengan pujian kepada Nabi SAW. Nah, ini bait syair yang ketiga ini selesai tentang pujian beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa naktafi bihadzal qadar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.